tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Shalom. Izinkan yang pertama saya menyampaikan salam dari Jemaat Tasikmalaya. Sekali lagi walaupun jarak kita kurang lebih 5-6 jam perjalanan, tapi setiap kali saya beribadah bersama jemaat Tuhan di Kebon Siri ini, saya rasakan begitu dekat dan saya diberkati oleh hadirat Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan tim pengembalaan. Baik, persiapkan dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10, saudara. Wahyu pasal ketiga, mulai ayat ke-7. Saudara, bulan Mei yang lalu, saudara, ketika Tuhan mengizinkan, saya mengalami kelemahan dalam tubuh. Ketika saya dibawa masuk ke dalam lorong sebuah rumah sakit menuju ruang operasi, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya untuk menoleh ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada sebuah figura, ya, dengan menggunakan tulisan bahasa Inggris. Ada dua kata di mana saya digerakkan untuk menatap dua kata itu. Dua kata itu ada the little strength, kekuatanmu kecil. Tetapi di balik kata itu ada open door, pintu yang terbuka. Dan tiba-tiba saya dilawat oleh firman Tuhan. Dan setelah saya siuman pun, saudara, saya teringat-ingat terus. Dan izinkan hari ini saya men-sharekan apa yang Roh Kudus bicarakan beberapa hari-hari ini dalam kehidupan saya, supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang sepakat katakan amin. Wahyu 3 ayat ke-7, 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dalam salah satu versi berkata the little strength. Lanjut, namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Loncat ayat ke-10, 3, 2, 1. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan, firman Tuhan ini tertuju waktu itu kepada jemaat Philadelphia. Walaupun mereka jemaat yang kecil, bahkan dalam situasi tertentu Tuhan izinkan. Mereka menyadari kekuatannya tidak seberapa. Tapi firman yang meneguhkan, menguatkan mereka. Jangan takut, jangan putus asa. Karena mengapa? Ada kunci di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membukakan pintu bagimu, maka tidak ada yang bisa menutup. Saya rindu menyampaikan kebenaran ini bagi setiap saudara semua. Mungkin ada di antara umat Tuhan saat siang hari ini. Tuhan mengizinkan sebuah situasi di mana engkau benar-benar merasakan atau menyadari kekuatanmu kecil, tidak seberapa dibandingkan dengan pergumulan yang sangat dahsyat. Kekuatanmu kecil, tidak seberapa dibandingkan dengan proyek besar yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin Tuhan pula mengizinkan ada rasa gentar dalam hatimu. Tapi kembali firman-Nya berkata, yang terpenting bukan seberapa besar atau kecilnya kekuatanmu. Tapi yang penting sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan mempercayakan kunci dalam hidup gereja Tuhan di tempat ini? Itu kunci Daud. Kunci untuk membuka pintu yang tertutup. Kunci Daud berbicara, kunci untuk membuka pintu-pintu kemustahilan. Saya percaya jemaat Philadelphia dipercayakan kunci. Kunci berbicara kepercayaan yang Tuhan beri. Kunci berbicara perkenanan yang Tuhan beri. Saudara, saya tinggal dalam sebuah perumahan. Di depan perumahan itu tentu ada pos satpam. Saya tidak akan berani menyerahkan kunci kepada satpam yang di luar kunci rumah ketika saya pergi. Ada berapa banyak mengalami atau hal yang sama, boleh angkat tangan saudara. Karena kunci diberikan kepada orang yang kita percayai. Sepakat saudara? Jemaat Philadelphia saudara, di saat kekuatan mereka kecil, Tuhan berkata jangan takut.
aku berikan kau kunci. Artinya Tuhan sangat berkenan kepada jemaat ini. Hari ini kita mau belajar ada 3K yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Supaya kita pun seperti jemaat ini. Artinya apa? Di saat-saat kekuatan kita tidak seberapa, Tuhan memberikan perkenanan dalam hidup kita. Untuk membuka pintu-pintu tertutup, bahkan pintu kemustahilan. Ada 3K yang akan kita pelajari dari jemaat Philadelphia. Saudara, suatu kali saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang usianya hampir mendekati 80 tahun. Dia berkata kepada saya, Pak Hendry, ini kemana-mana masih naik Vespa. Oh, saya ini ngomong sama berkata, hati-hati, sudah ada usia, jangan terlalu sering naik Vespa. Tapi dia bicara seperti ini, Pak Hendry, ini baru kemarin loh, pergi ke satu kota, naik Vespa. Loh, untuk apa Ya harus perpanjang SIM-nya Tapi Pak Hendry ada mukjizat. Nah ini ceritanya saudara, saya mau bercerita soal perkenanan. Ini berkata, ketika saya masuk dalam Polres itu, berjumpa dengan Kapolres, kepala kepolisian. Tiba-tiba Kapolres itu menghampiri saya. Terus dia itu meluk saya kencang-kencang. Dan gak hanya meluk Pak Hendry, dia itu nangis. Dia nangis. Tahu gak Pak Hendry kenapa dia nangis sambil peluk Dia ngomong begini, Bapak ini mukanya mirip dengan almarhum papa saya. Dia dipeluk kencang-kencang saudara. Gak cukup di sana, ada mujizat berikutnya. Saya tanya, mujizatnya apa Itu Kapolres panggil anak buahnya. Berkata, kamu bantu bapak ini untuk bikinkan SIM. Tapi mujizat yang kreatif terjadi. Apa Itu Kapolres keluarkan dompetnya. Dia bayarkan saya untuk buat SIM saudara. Saya berbicara favor atau perkenanan. Kalau perkenanan sudah turun, apa yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Gara-gara Kapolres ini berkenan loh. Tersentuh hatinya. Waktu dia lihat hamba Tuhan ini. Gara-gara mirip mukanya. Mirip mukanya dengan bapaknya saudara. Ini baru perkenalan di Kapolres. Saya beritahu, jemaat Kebon Siri, mari. Apapun keadaanmu hari ini. Mungkin the little strength, kekuatan kita gak seberapa. Terlalu besar di depan itu. Jangan takut. Kalau engkau bisa menarik passion, gairahnya Tuhan. Ketika Tuhan mendengar namamu. Ketika Tuhan melihat wajahmu. Ada perkenanan, dia akan berikan kunci. Sehingga apa yang tertutup akan Tuhan buka. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari jemaat Philadelphia, ada 3K saudara yang dia miliki. K pertama adalah kesetiaan. Mari, ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ternyata salah satu jemaat dari 7 jemaat yang tercatat di dalam kitab Wahyu. Sampai ketika saudara pasukan muslim masuk ke daerah Turki tahun 1900-an. Jemaat yang terakhir tetap eksis ada. Ini yang kecil, Philadelphia. Dia punya kesetiaan. Ingat gereja Tuhan, standar setia di mata Tuhan tentang hidup kita, Matius 24 ayat 13. Yaitu bertahan sampai akhirnya. Setia itu gak diukur hari ini. Setiamu dengan Tuhan gak diukur hari besok. Tapi sampai akhir, Tuhan memanggil engkau. Sampai akhir, Yesus datang kedua kali. Fokus hidupmu itu apa? Nah ini, garis bawahi kata fokus. Tuhan itu hari-hari sedang berkenan kepada gerejanya. Walaupun dia gerejanya menghadapi berbagai musim yang ada, dia tetap fokus sama Yesus. Itu setia. Yang menangkap katakan amin. Fokus nyenangin Tuhan. Hidup ini terdiri dari berbagai musim saudara. Ada musim peperangan. Seseorang digoncang berbagai badai. Ingat,
Waktu Anda memasuki musim masa-masa tenang, tidak ada peperangan, semua serba mudah. Orang setia, fokusnya tetap sama. Tetap menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang fokusnya hanya kepada firman, kepada hatinya Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Amin. Ada banyak orang, saudara, hari-hari ini mungkin ketika dalam pergumulan, kita bisa fokus, cari Tuhan. Tapi besok pertanyaannya, ketika kita berhasil, kita diangkat dan terbang tinggi, apakah hati kita masih fokus, tetap dengan hati yang sama? Ada berapa banyak orang-orang menghadapi pintu tertutup, jalan buntu, hatinya hancur. Dia mencari Tuhan. Tapi waktu pintu terbuka, begitu mudah dan Tuhan seolah-olah tanda kutip memberkati kita berlimpah-limpah. Semua serba baik. Apakah hati kita tetap selalu hancur di hadapan Tuhan? Di Philadelphia, apapun keadaannya, senang, susah, diberkati dalam kekurangan, dia tetap setia. Fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Contohnya Maria dan Marta, saudara. Lukas 10 ayat 40 boleh ditayangkan. Ada banyak orang dalam gereja berkata, kamu ini pelayanan Marta, sibuk, ya hospitality, ya menjamu sana sini pelayanan dapur. Tapi kalau ini pelayanan pendoa, duduk doa di menara doa. Saudara, Yesus mencela bukan jenis pelayanannya. Pelayanannya semua bagus. Amin. Yang Yesus cela, Lukas 10 ayat 40 dari Marta, dalam salah satu terjemahan berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani. Salah satu versi Inggris berkata, Marta itu kehilangan fokus kepada Yesus. Saat Anda kehilangan fokus sama Yesus, di saat itulah kehilangan yang terbaik. Tapi walaupun Anda begitu sibuk, tapi segala di tengah-tengah keramaian kesibukan hidup Anda, fokusmu cuma satu. Semua tentang Yesus. Nyenengin Tuhan. Maka Tuhan berkata, itulah Maria, Maria. Yang di tengah apapun juga, dia fokus kepada Tuhan Yesus. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, adalah jemaat-jemaat yang setia. Yang fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari-hari ini kita perlu fokus dengan apa yang Yesus katakan. Pasang telingamu baik-baik. Dengarkan baik-baik. Sebab mengapa? Salah satu kelebihan dari keledai. Ya. Berapa banyak yang pernah naik keledai? Boleh angkat tangan, saya rindu. Oke. Keledai ini salah satu hewan yang susah ditunggangi. Ya. Dia mudah panik. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid mengambil seekor anak keledai berarti dia belum pernah ditunggangi manusia. Tetapi yang luar biasa, saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus berhasil menunggangi anak keledai ini? Dia keluar dari zona nyaman anak keledai, karena anak keledai zona nyamannya pasti dekat dengan induknya. Begitu dia dipisahkan, panik saudara. Apalagi ketika Yesus mau membawa anak keledai ini masuk dalam sebuah level yang baru. Masuk Yerusalem. Berhadapan dengan ratusan orang yang hiruk pikuk berkata, Hosana, Hosana. Ini anak minimal anak keledai, mogok gak mau jalan. Atau dia panik menunggang balikan orang ada di atas pundaknya. Pertanyaannya, mengapa anak keledai ini berhasil ditunggangi oleh raja, oleh Yesus. Dan dia berhasil masuk Yerusalem. Berhasil ditunggangi oleh Yesus Kristus. Satu kelebihan keledai. Ternyata keledai ini, dia bisa memutar telinganya 180 derajat. Dia bisa memilih suara di antara ratusan suara. Dia bisa memilih satu fokus suara saja. Jadi anak keledai ini, ketika dia berjumpa dengan Yesus, falling in love, saudara, jatuh cinta. Dan dia mungkin, wah ini satu suara yang begitu menduhkan hatinya. Jadi waktu dia ditunggangi oleh Tuhan, dia masuk ke level yang baru, dalam zona yang baru, meninggalkan zona nyaman. Saat dia fokus kepada suara Yesus, the voice of Jesus Christ. Saat itulah sang anak keledai jadi kuat, tetap bertahan. Dia masuk dalam sebuah level yang baru. Dan saya beritahu, mari gereja Tuhan, hari-hari ini yang kita perlukan
supaya kita kedapatan setia berkenan. Fokus hanya kepada suatu suara. Suara Roh Kudus, suara Tuhan Yesus. Maka Anda akan berhasil keluar dari zona nyaman. Anda akan berhasil bangkit dari masa lalumu. Dan masuk dalam sebuah masa yang baru. Yang sudah Tuhan persiapkan bagi engkau. Yang Anda butuhkan. The voice of Jesus Christ. Yang gereja Tuhan ini perlukan adalah the voice of Jesus Christ. Yang akan menuntun Anda dari satu level kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Suara itu tetap ajaib. Suara itu tetap memerdekakan engkau. Suaranya akan tetap membangkitkan engkau. Saudara, bulan lalu ketika saya selesai di operasi hernia, saudara ya, ketika itu saya merasakan sakit ini sudah mungkin cukup lama. Setiap saya berkhotbah, berbicara kencang, saudara, ini ada sakit di sini. Tapi Tuhan izinkan setelah sekian lama, akhirnya kami atur untuk dioperasi bulan lalu, saudara. Ya, 3 minggu waktu istirahat, minggu ketiga langsung aktivitas kembali, pelayanan. Tapi sampai minggu kedua, detik-detik terakhir saudara, masa rest saya berakhir. Saya merasakan kok, ini yang saya rasakan, gejala sakitnya masih tetap ada. Jalan susah, naik tangga susah, apalagi ngomong kencang sedikit saudara, itu sakit. Nah ketika itu akhirnya saya lihat di internet, saya tulis pasca operasi hernia. Ya, mungkin ada beberapa hal yang harus saya lakukan yang belum saya nggak ketahui. Waktu saya lihat di internet, ada banyak suara-suara masuk, saudara. Dari puluhan orang bersaksi. Salah satu kesaksiannya, 2 bulan setelah dioperasi, ternyata dia harus kembali masuk ruang operasi karena itu basah dan gagal. Satu orang lagi berkata setelah 2 tahun, dia harus kembali sakit, benjolan di kanan, muncul benjolan di kiri. Semua masuk yang tidak enak, saudara. Waktu saya membuka telinga saya, waktu saya membiarkan menyerap semua info-info yang ada, tiba-tiba, saudara, saya kehilangan fokus. Saya mulai resah, saya mulai khawatir, iman mulai padam. Hati-hati, hari-hari ini yang iblis lakukan. Supaya Anda tidak pernah fokus kembali kepada firman. Ada banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan. Di saat Anda mulai mengalami seperti itu, roh iman mulai padam. Seolah-olah iblis mulai menabur namanya benih kekhawatiran. Ketika itulah berarti sebuah sinyal kita sudah kehilangan fokus kepada the word of God, firman Tuhan. Dan saat itu ketika saya mandi, Roh Kudus berbicara, kamu kehilangan fokus. Akhirnya Tuhan, Roh Kudus membantu saya. Saya harus kembali kepada 2 kata yang Yesus ucapkan terakhir kali ketika dia ada di muka bumi. 2 kata di mana Yesus itu ucapkan ketika dia tergantung di atas kayu salib, Yohanes 19 ayat 30. 2 kata itu berkata, sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Saudara, tetelestai ini hanya boleh diperuntukkan di dunia perdagangan. Ketika seseorang dililit banyak hutang, maka orang itu di dunia zaman itu, saudara, anaknya, cucunya, istri, menantunya, itu tidak berhak hidup berhasil. Karena kepala rumah tangga itu punya hutang, semua jadi budak, saudara. Tapi waktu orang itu berhasil melunaskan semua hutang yang ada, maka di atas surat-surat hutang boleh berhak dia mencap sebuah kata tetelestai. Semua terlepas, semua terbebas, semua diangkat kembali. Itu yang Yesus ucapkan di kayu salib. Kita punya hutang dosa, hutang sakit penyakit, kutuk kematian. Tapi 2 kata ribuan tahun yang lalu, 1 kali Yesus mengucapkan sudah selesai. Kuasanya bisa kita nikmati sampai hari ini. Bisa kita nikmati melepaskan kita dari masa lalu. Bisa kita nikmati untuk menguatkan kita menghadapi badai hari ini. Bisa kita nikmati, bisa kita rasakan kuasa dari kata itu. Untuk kita menembus pintu-pintu tertutup di hari besok kita. Tuhan katakan, sudah selesai. Di atas kayu salib hari ini, kita akan menikmati roti dan cawan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Apapun sukumu, apapun warna kulit atau jenis rambutmu, saudara. Kalau Anda percaya kepada darah Tuhan Yesus, maka Tuhan katakan, Anda adalah keturunan Abraham yang berhak menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi kepala, bukan ekor.
di atas rata-rata. Menjadi inspirasi, menjadi model. Amin. Anda punya satu spirit, roh pemenang. Bukan roh ketakutan. Fokus kembali kepada firman-Nya. Fokus kembali. Kesetiaan berbicara fokus. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Itu yang membuat jemaat Philadelphia di tengah keadaan yang the little strength, kekuatan kecil. Tapi itu menyentuh perkenanan Tuhan. Diberikan kunci. Karena di saat apapun keadaannya, dia tetap fokus dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita pernah memasuki sebuah pintu, saudara. Pintu itu susah dibuka, tebalnya minta ampun. Ya. Beberapa orang besar badannya sebetulnya coba buka, nggak bisa itu pintu terbuka. Ternyata muncul seorang wanita tubuh kecil. Dia hanya membawa sebuah kartu akses. Ternyata di sudut sebelah mana, ya dia cuma tempelkan kartu itu, kunci akses. Tak, pintu langsung terbuka. Ini yang sedang Tuhan bicarakan hari-hari. Mungkin kalau menggunakan kekuatanmu dibandingkan pintu baja di depanmu, rasanya susah terbuka. Tapi Tuhan akan membuktikan di hari-hari besok. Ya, saya katakan, apalagi tahun 2014. Itu tahun penuh dengan pintu-pintu terbuka. Bagi yang sungguh-sungguh berkenan. Perkenanan pertama dari jemaat Philadelphia. Pertama adalah kesetiaan. Amin. Setia berbicara apa? Fokus. Fokus sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Baik, kedua yang saya rindukan, yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia, kasih. Jemaat ini punya berbagai alasan untuk dia sibuk dengan dirinya. Karena jemaat ini banyak mengalami kekurangan, saudara. Banyak menghadapi tantangan. Tetapi, Philadelphia biasa disebut juga sebagai kota kasih persaudaraan. Kasihnya tetap mengalir. Tuhan berkenan kepada gerejanya. Di tengah berbagai pergumulan, Anda masih peduli kepada satu dengan yang lain. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 25, di akhir zaman aku akan memisahkan di antaramu mana domba, mana kambing. Saudara, ayat di bawahnya berkata, ketika aku makan, engkau memberi. Ketika aku lapar, engkau memberi, aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ternyata yang akan dibedakan oleh Tuhan, salah satu faktor di akhir zaman adalah jenis domba, jenis kambing. Domba dan kambing berbeda. Di Bethlehem, saudara, waktu musim dingin, domba-domba justru dikeluarkan di padang luas. Karena domba punya karakter, waktu musim sangat dingin, mereka akan saling mendempetkan berdekatan, saudara. Ya, dengan satu domba dan dengan domba lain. Saling menghangatkan. Tapi kambing di musim dingin harus dimasukkan kandang masing-masing. Karena kambing ini selalu punya sebuah karakter. Kambing ketemu kambing itu akan berantem, saudara. Beradu. Ya. Jadi mohon maaf, kalau tadi malam suami istri ada tidur yang gaya kambing. Satu menghadap ke tembok Berlin Timur, satu lagi Berlin Barat, saudara. Ya, bertobat, saudara. Yang Yesus mau bicarakan, di akhir zaman yang mana yang berkenan sama Tuhan, diukurannya bukan dari jenis pelayanan. Oh, yang satu melayani di atas, di mimbar pakai dasi, satu di bawah, enggak. Tapi kasihnya, amin. Mana yang memperhatikan satu dengan yang lain, mana yang tidak. Itu favor akan turun bagi orang-orang yang peduli kepada apa yang Tuhan Yesus pedulikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, baik. Boleh kita buka ayatnya, saudara, beberapa ayat yang menjadi berkat buat saya, yaitu dari bagaimana Daud cara membagikan kasih. 2 Samuel pasal 9 ayat ketiga. 2 Samuel pasal 9 ayat ketiga. Jangan sampai salah. Apa yang membedakan kita, apa yang membedakan gereja dengan yayasan-yayasan sosial di luar? Kadang-kadang mereka jauh lebih mungkin melakukan banyak. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin mereka sosialnya cukup luar biasa, saudara. Ya. Ada salah satu yayasan yang bukan dari yayasan Kristen, saudara. Itu luar biasa, masuk ke pelosok Tasikmalaya. Dia bagikan banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Tapi apa yang membedakannya? Nah, kita mau belajar. Supaya waktu kita lakukan apa yang mungkin selama ini memang harus kita lakukan, memperhatikan satu dengan yang lain, itu menarik passionnya Tuhan turun. Amin. Ya.
Mari kita lihat. 2 Samuel 9 ayat ketiga, 3:21. Kemudian berkatalah Daud, Raja Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Baca dengan kuat, ini strong point-nya. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, versi saya, dengan malu-malu, dengan takut-takut pegawai raja berkata, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan. Dia pelan-pelan ngomongnya, mohon maaf raja, tapi cacat kakinya. Saudara tahu kenapa? Pasal sebelumnya, pasal 5 ayat ke-8 dengan jelas. Raja Daud itu benci kepada orang yang cacat timpang kakinya. Karena waktu Daud akan merebut Yerusalem, ada sekelompok orang yang cacat kaki dan buta. Itu menghujat Daud, saudara. Jadi ada pengalaman yang tidak enak antara Daud dengan orang yang timpang kakinya. Itu pasal 5 ayat 8. Tapi pasal selanjutnya Daud berkata, ada enggak di antara keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Mari saudara hari-hari ini. Mungkin ada orang-orang atau situasi tempat-tempat daerah-daerah. Gak enak. Ya, orang itu begitu benci kepada kita. Tapi kita katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Gereja Tuhan di tempat ini, ketika Anda lakukan apapun bagi sekitar ini, aku hendak menunjukkan kepada kota ini kasih yang dari Allah. Aku hendak menunjukkan kepada bangsa ini kasih yang dari Allah. Karena the God's love, kasih yang dari Allah, unstoppable, tidak terhentikan, unlimited, tidak terbatas. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. 2 Samuel 9 ayat 13. 2 Samuel 9 ayat 13. 2 Samuel 9 ayat 13. Pasal 9 ditutup di ayat ini. Daud menunjukkan kepada Mephiboset, cucu dari Saul yang timpang kakinya. Kasih yang dari Allah. Bukan kasihnya. Kasihnya kecil. Tapi kasih yang dari Allah. Unlimited. Amen. Unstoppable. Gereja Tuhan itu yang membuat Tuhan berkenan. Kalau Anda menunjukkan kiri kanan depan belakang kasih yang dari Allah. Minta Roh Kudus lakukan itu. Baca sama-sama ayat ini, ayat 13, 321. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Aneh saudara, pasal 9 ditutup di kalimat ini. Adapun, baca dengan kuat, kedua kakinya timpang. Mengapa pasal ini harus ditutup oleh kedua kakinya timpang? Seolah-olah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Belajar loh dari Daud. Itu Daud, walaupun gak enak saudara. Apalagi makan sehidangan. Itu sebuah privacy yang luar biasa. Dan kedua kakinya timpang. Firman Tuhan ingin menunjukkan. Itu Daud menunjukkan kepada Mephiboset. Bukan kasihnya Daud, tapi kasih yang dari Allah. Memampukan, mengangkat Mephiboset tepat di depan mata waktu sidangan dengan Daud. Memampukan Daud melakukan mengasihi tanpa batas. Karena menunjukkan kasih yang dari Allah. Itu membuat favor Tuhan turun atas kita semua. Jemaat Philadelphia lakukan hal yang sama. 3K. K pertama kesetiaan, fokus. K kedua adalah kasih. Ayo, apapun keadaan saudara, tidak ada alasan untuk kita berhenti mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Justru di tengah kekuatan kita tidak seberapa, kasihmu harus diperhitungkan. Supaya perkenanan Tuhan turun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ketika saya melayani sebuah tempat, saudara, ada sebuah kesaksian di sebuah daerah, orang itu dulunya pengusaha. Mohon maaf, bangkrut. Waktu dia jadi pengusaha, dia setiap hari Senin di rumahnya, dia selalu membagikan berkat makan. Beras, nasi bungkus. Jadi hari Senin tahu, orang-orang maaf gelandangan, orang gak mampu, itu udah datang ke rumah pengusaha ini. Ngantri, dikasih nasi, beras. Tapi ketika dia bangkrut, habis semuanya saudara. Itu namanya orang gak punya, orang gelandangan, tetap datang ke rumah itu. Masih kuat, dia ngasih semua. Sampai suatu kali habis semuanya.
tinggal yang ada perhiasan dari anaknya. Ketika itu suami istri berkata, apa kita harus berhenti lakukan ini? Saya nggak tahan melihat mereka lapar. Datang lagi orang itu. Akhirnya itu salah satu perhiasan dari anaknya dijual. Dan dia bagikan. Pendek cerita, percakapan terjadi dengan salah satu gelandangan. Gelandangan itu tahu bahwa pengusaha ini sedang bangkrut, saudara. Ya, di sebuah kota, saudara, bukan di Jawa Barat atau daerah sini, Jawa sebelah sana. Pendek cerita, setelah itu gelandangan itu berkata, Bapak jangan khawatir, saya ini keponakan loh dari salah satu bupati di Papua, saudara. Ini orang mungkin langsung berkata, kamu jangan ngibulin dong, ya. Masa ada keponakan bupati jadi gelandangan di kota ini, saudara. Bapak nggak percaya ya? Langsung saudara dia kasih nomor. Pendek cerita, entah kenapa itu bupati itu SMS sama orang ini. Disuruh datang ke Papua. Waktu di sana, salah satu bupati itu mungkin berkata, ada banyak proyek. Aku kasih kamu proyek ini. Aku sudah mendengar apa yang kau lakukan kepada keponaku di sana. Dia gemeter, saudara. Proyeknya sangat gede. Tapi akhirnya setelah dia balik lagi, dia berkata, Pak boleh nggak proyek ini saya serahkan pada teman saya? Oh kenapa? Saya nggak mau. Saya mau dengan kamu. Saya nggak punya uang untuk memulai proyek. Dia hanya punya kurang lebih puluhan juta saja. Dan saudara tanda kutip, setelah itu si bupati ini berkata, aku pinjamkan. Pakai uangnya bupati kasih pinjam. Pendek cerita saudara, hari ini orang ini menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Apa yang saya sampaikan adalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada alasan kita untuk berhenti, untuk tidak mengasihi. Mungkin dia seperti jemaat Philadelphia. Di tengah kekuatan gak seberapa, kasih Allah tetap ditunjukkan, saudara. Itu membuat perkenanan Tuhan turun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang paling terakhir, saudara, saya undang pemain musik untuk standby. 3K yang kita pelajari jemaat Philadelphia. K pertama, kesetiaan. K kedua, kasih. K ketiga adalah kebergantungan. Saya ulangi, kebergantungan. Hati-hati. Seberapa besar kebergantungan saudara kepada Roh Kudus, kepada Yesus. Itu akan menarik favor atau perkenanan Tuhan. Sepakat saudara? Ya. Begini ceritanya ya. Ini nggak apa-apa, ada 2 anak saya di sini sudah minta ya. Waktu mereka kecil-kecil, setiap saya pulang pelayanan, ini orang tua seneng banget saudara, capek-capek pulang pelayanan jauh. Setelah pulang itu, kadang-kadang mereka papa pulang saudara. Mereka berlebut, pelukan, cium. Itu sebuah masa-masa yang paling menyegarkan saudara. Tapi setelah mereka dewasa, sudah satu kali kami pulang, kami cari di ruangan itu kok nggak ada ya. Saya mulai panggil, Kevin, ada suara menjawab di kamarnya, iya Pak. Audi di kamarnya lagi, iya Pak. Saudara. Ada masa saya tuh hilang gitu. Aduh, mereka udah besar-besar. Ya. Tapi puji Tuhan, coba kalau mereka seperti yang dulu. Anak saya sudah besar gini, Kevin langsung lompat sama saya saudara. Apa yang terjadi? Tapi Roh Kudus bicara satu hal. Dan ini sebuah statement, sebuah value. Perhatikan, kamu jangan salah. Kita nggak bisa memperlakukan anak-anak itu seperti waktu dia bertumbuh seperti anak-anak lagi. Ya, yang mengerti katakan amin. Mereka harus belajar mandiri, betul. Semakin dewasa, mereka harus semakin dipersiapkan untuk mandiri. Perhatian kata mandiri. Tetapi Roh Kudus ingatkan, itu dunia manusia. Tapi dunia kerajaan Allah lain. Semakin dewasa gereja Tuhan, semakin Anda matang dan dewasa kerohanianmu, semakin Anda tidak mandiri dengan Tuhan. Nangkep? Semakin saudara akan sangat bergantung. Dan itu yang selalu dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Di tengah situasi apapun. Selalu Yesus menjadi pondasi dalam hidupnya. Jadikan Yesus Kristus adalah pondasi seluruh bangunan bahkan nafas hidup kita. Menara di Dubai, saudara, 818 meter tingginya, 6 kali Monas. Ketika orang bertanya betapa tinggi luar biasa, bagaimana ini bisa dibangun sedemikian tinggi? Sederhana jawabannya, karena pondasi. Menara ini ditaruh di atas pondasi yang kuat, 50 meter ke bawah bumi. Diperlengkapi dengan 700 sensor titik yang ada di setiap pondasi. Dihubungkan 24 jam dengan 3 satelit luar angkasa. Karena takut pondasi ini bergeser, saudara. Tapi saya katakan,
Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 11. Kisah Rasul 4 ayat 11. Yesus Kristus adalah batu pondasi dalam hidup kita. Anda bisa menggantungkan semuanya kepada Yesus Kristus. Jadikan dia yang pertama. Jadikan dia motivasi kita. Jadikan dia nafas hidup kita. Tempatkan, utamakan Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup saudara. Itu pondasi. Karena Yesus Kristus bisa diandalkan jadi pondasi hidupmu. Inilah membuat Tuhan selalu berkenan di tengah situasi apapun. Berbagai musim hidup kita semakin bergantung. Kebergantungan kita kepada Tuhan tidak pernah memudar. Karena semua kita letakkan di atas pondasi Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia layak saudara. Ayat terakhir kita akan tutup. Imam musik boleh standby. Yesaya 9 saudara, mari kita lihat mengapa kita bisa menggantungkan semua kepada Yesus. Mengapa kita bisa meletakkan segala sesuatunya atas dasar Kristus Yesus sebagai pondasi. Karena ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus ada, di Yesaya 9 ayat ke-5, dia sudah dinubuatkan namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa dalam bahasa asli adalah El Gibor. Katakan sama-sama dengan saya, sebut El Gibor. 3, 2, 1. El Gibor. El Gibor itu artinya warrior saudara. Pahlawan. Yesus akan menjadi pahlawan dalam hidupmu. Dia akan memanifestasikan dalam kehidupanmu saudara. Bukan hanya sebagai gembala, membawa jiwamu dalam ketenangan. Dia adalah El Gibor. Kapan dia akan tampil menjadi El Gibor dalam hidup saudara? Ketika kau hampir kalah. Ketika kau hampir tenggelam. Dia akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia pondasi. Dia bisa diandalkan. Saya tutup saudara. Titanic satu kali ketika akan tenggelam perahu ini. Kapten bersama beberapa kru yang ada, dia sibuk di ruang radio untuk mengirim sinyal pertolongan, minta pertolongan kepada kapal-kapal lain. Ada salah satu kapal yang menangkap sinyal itu. Tetapi diterjemahkan susah. Karena ketika itu dunia di perkapalan belum terlalu mengerti sinyal ini saudara. Dia kutak-kutik sekian lama berhasil terjemahkan. 3 huruf. SOS. Save our soul. Salah satu kapal berkata, Titanic mau tenggelam. Dia minta diselamatkan. Setelah berhasil diterjemahkan, kapal ini sudah menuju dasar laut. Terlambat, saudara. Saya mau katakan hari ini, jemaat Kebon Sirih. Mungkin ada yang mengirim lewat doa-doa dan air mata di waktu Anda mau tidur. SOS. Save our soul. Selamatkan keluargaku, selamatkan bisnisku, atau apapun juga. Dia El Gibor, tidak pernah terlambat menerjemahkan SOS yang kau kirim. Dia sanggup menolong, dia sanggup mengubah kekalahan jadi kemenangan. Maukah kita, kebergantungan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah terhapus oleh apapun juga. Waktu susah, waktu diberkati, Dia segala-galanya. Bangkit berdiri bersama-sama.